pimpinan beserta seluruh anggota Dewan dan khususnya Bapak Menteri Perdagangan, diakui atau tidak bahwa pernyataan Bapak tentang rencana impor beras telah menimbulkan kegaduhan. Saya ingin memberikan beberapa hal. Pimpinan. Yang pertama, tahun 2018, saat bulan Maret, April, Mei ada impor beras ke Indonesia sebesar 1.733 ton, ya 1.733 ton. Beras itu sampai sekarang sebagian masih numpuk di gudang Bulog, Pak. Kami kebetulan saat kunjungan spesifik juga melihat barang-barang itu, dan itu membawa beban yang luar biasa sama Bulog untuk biaya perawatannya. Namun ada yang tersimpan dari proses impor beras itu yang masih menumpuk di gudang itu. Walaupun berasnya sebagian masih menumpuk di gudang, pada saat itu kan kita tidak kelaparan juga, Pak. Harga juga tidak terjadi gejolak. Dan sesungguhnya saat 2018 itu pun tidak perlu adanya impor beras. Yang kedua, wacana tentang impor beras yang 1 juta ton oleh Menteri Perdagangan telah berhasil menurunkan harga gabah dan dikhawatirkan menurunkan mental juang para petani. Rencana impor beras saat panen raya justru bertolak belakang dengan tekad kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, bahkan menuju ketahanan pangan. Data BPS, Pak Menteri, kebetulan kami ikut rapat Baleg, pada saat itu mengundang BPS dan juga mengundang Bulog, dan sebelumnya juga Baleg mengundang Menteri Pertanian. Pak Menteri bisa di ini, Bapak mau tanda tangan dulu apa gimana? Disampaikan bahwa data BPS data kuartal Januari bulan Mei, persediaan beras itu cukup, Pak. Selanjutnya Menteri Pertanian juga menyampaikan persediaan beras sampai di saat bulan Ramadan, bahkan sampai Idul Fitri, persediaan beras aman. Jadi dalam kurun waktu 2019 sampai bulan Maret tahun 2001 tidak ada impor beras, Pak. Sampai hari ini tidak ada impor beras. Tidak ada gejolak harga. Beras petani sedang panen. Jadi bahkan ada pemilu yang kita lewati dengan sangat baik, tidak ada gejolak harga, Pak, tentang beras. Pandemi 1 tahun yang kita lewati juga tidak membuat gejolak harga tentang beras. Lalu Saudara Menteri mau impor beras sesungguhnya untuk siapa ini? Siapa yang saudara mau bela? Kenapa saudara agak ngotot? Jadi kalau urusan beras, bahkan hati saya ngilu. Salahkan saya kalau urusan impor beras seperti itu yang saya baca di media. Karena mumpung kita ketemu, tentu tidak cukup urusan di media itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa cadangan 500 ton itu sudah biasa di Bulog, Pak. Itu sirkulasi, dia bisa besar sampai 1,5 juta. Saya tanyanya langsung dengan Kabulog, saya tanya langsung dengan wakil Kabulog. Jadi sudah biasa. Akhirnya akan sampai juga di 1,5 juta ton. Hari ini sudah 900 ribu ton. Per hari mereka juga sudah kumpulkan hampir 9.000 ton. Jadi bulan April itu sudah sampai 1,5 juta ton itu. Jadi demi penghormatan kita terhadap petani yang telah berhasil memproduksi kebutuhan strategis bangsa ini, karena kita tidak dapat hidup di Indonesia tanpa beras, dan juga menghentikan politik ketergantungan kita terhadap impor beras, khususnya pangan beras khususnya. Kami menolak impor beras, Pak, dan memang tidak pantas dilakukan sekarang, dan itu bertentangan dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan pangan
kemandirian pangan, dan lebih jauh adalah ketahanan pangan. Saya mohon penjelasan dari Pak Menteri agar ada jawaban yang bisa kita terima, khususnya para petani Indonesia. Terima kasih. Ketua. Baik, saya paham. Ini rapat kita. Mungkin tidak sampai 1 menit. Kita boleh aja membuat protokoler kapan kita rapat dengan berbagai argumentasi. Cuman di lapangan harga gabah itu menurun terus. Jadi nggak bisa juga kita lama-lama menunggu ketidakpastian dari sikap pemerintah, khususnya jadi apa tidak impor ini. Jadi nggak bisa, jadi kita menunggu-nunggu nih ada kunker, ada rapat yang lain, ada agenda yang lain. Saya rasa sikap pemerintah sudah jelas, pimpinan. Impor beras tidak ada, tinggal Bulog bekerja, serap itu padi petani, bukan ngoceh di media aja di Bulog ya gitu lah. Porsinya Pak Menteri untuk menjawab, tapi kita tidak mewajibkan beliau menjawab di rapat ini. Usul rapat masa sidang ini. Bapak ada closing statement atau langsung kita? Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya ingin menjawab keresahan apa ada yang di masyarakat. Jadi Bapak, saya sekali lagi utarakan bahwa tidak ada beras impor ketika panen raya. Pasti, ya. Dan ini semua tidak ada impor beras lagi panen raya, period, ya. Jadi saya ingin supaya menenangkan semua. Yang ada hari ini Bapak, ada harga gabah petani itu turun, bukan salah siapa-siapa, bukan salah Kabulog, bukan salah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sukses karena hasil panen tahun ini menurut angka ramalan BPS adalah sama atau lebih baik sedikit daripada tahun lalu. Permasalahannya hari ini, curah hujan yang tinggi menyebabkan gabah petani tidak bisa dijual ke Bulog karena basah. Ada harga minimum, ada kekeringan minimum dari Bulog untuk bisa membeli untuk cadangan beras pemerintah. Itu jelas. Nah, yang sekarang menjadi permasalahan, pengering di tingkat petani itu tidak ada. Jadi harganya begitu dipotong, gabah itu mesti segera digiling. Kalau tidak digiling, itu akan busuk. Jika itu persoalannya, apa urusannya dengan wacana impor beras, Pak? Gini, Jika Pak. itu persoalannya, kan itu gini. yang harus kita carikan solusi. Kasih kesempatan Pak. Bapak tanya sama saya, ada impor beras dan tidak ada. Jadi Pak, saya utarakan, sebelum saya datang tanggal 23 Desember, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet. Jadi artinya, ini di tingkat lebih atas daripada Rakortas Menko, yaitu memutuskan bahwa Bulog untuk tahun 2021 itu mesti mempunyai cadangan iron stock. Salah satunya pengadaan 500.000 bisa dari impor sebelum saya datang. Jadi waktu saya datang, saya hanya menghitung jumlahnya. Bapak, kalau kita lihat sekarang jumlahnya yang 500, jadi kan begini, 800.000 dikurangin sama beras tahun 2018. Kalau beras 2018 itu antara 270 sampai 300.000, artinya Bulog hari ini bisa cadangannya di bawah 500.000. Itu yang saya takutkan. Karena dengan 500.000 itu, pemerintah bisa dipojokkan oleh pedagang dan juga oleh spekulan. Kalau harganya naik, saya juga yang salah Pak. Contoh, sekarang harga cabai, karena hujan, harga cabai sekarang mendekati 90.000. Siapa yang salah? Saya juga. Jadi padahal urusannya harga cabai naik. Kenapa kau saya disalahkan juga? Jadi ini tanggung jawab saya bilang. Sudah, kita nggak usah memperlebar daripada diskusinya. Saya janji tidak ada impor ketika panen raya. Selesai.